Kamis 18 Maret 2021, hasil putusan MK terhadap Pilkada Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2020 tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Sidang MK yang berlangsung secara virtual dengan nomor putusan 59-PHP-BUP-19-2021 perselisihan hasil pemilihan Bupati Nias Selatan tahun 2020. Berikut hasil putusan yang dapat dirangkum oleh media delegasi TV. Dahi 2 Sozanolo Ndururu, pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Nias Selatan tahun 2020 nomor urut 2 memberi kuasa kepada Muhammad Sabtu Pali Esa MH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon dengan 1.894 suara. Dengan demikian selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke mahkamah adalah 1.894 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 54.019 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait atau pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 72.258 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 72.258 suara dikurangi 54.19 suara sama dengan 18.239 suara atau 14,4%, sehingga lebih dari 1.894 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Nias Selatan dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nias Selatan tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan dugaan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU 10 2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara aku. Dengan demikian SSV termohon dan SSV pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memiliki ketentuan pasal 158 ayat 2 UU 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andipun pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, quote non, dalil-dalil pokok permohonan pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena SRV termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka SRV lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Ditambah selebihnya, menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi: berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 6. Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum, quote non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 7. Eksepsi dari termohon dan pihak terkait selebihnya tidak, serta pokok permohonan pemohon dan hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto,
Suhartoyo, Daniel Yusmi P. Foy, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 15 bulan Maret tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 bulan Maret tahun 2021 selesai diucapkan pukul 14.34 WIB.